Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita ketemu lagi di mata kuliah Hukum dan HAM. Ya, hari ini pertemuan kelima. Kita akan membahas tentang ICSIR atau Hak Ekonomi Sosial Budaya. Ya, karena beberapa minggu yang lalu sampai pertemuan keempat, Bapak sudah banyak membahas tentang hak ekonomi, hak sosial ya, hak politik ya, hak sipil dan politik. Nah, pertemuan kita mungkin ada sampai 6 kali pertemuan ya. Setelah itu pertemuan ke-7, ke-8 mungkin ada tugas dan mites ya. Nah, jadi pertemuan kita hari ini akan membahas tentang ICSCR, bukan ICPR lagi, tapi ICSCR. Singkatan dari International Covenant on Economic, Social, and Political Rights, ya, atau kalau dalam bahasa Indonesianya hak ECOSOC. Ya, jadi terserah kawan-kawan mau manggilnya hak ECOSOC, mau ICSCR, kedua-duanya sama. Ya, karena kedua-duanya juga sudah diratifikasi dalam hukum Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2025. Ya, kalau ICPR diratifikasi dalam Undang-Undang 12 tahun 2005 juga. Ya, jadi mereka barengan diratifikasi. Mau pakai ICSCR bisa, mau pakai ECOSOC bisa, terserah. Ya, esensinya adalah ICSCR itu adalah hak yang bersifat aktif, ya, berbeda dengan hak sipil politik yang mungkin lebih pasif, ya. Walaupun lagi-lagi sudah berbilang tadi ada loh hak-hak yang sebenarnya bisa dicampur dalam artian gimana ya? Dia kedua hak tersebut ya, sipil politik dan ECOSOC, dia memang didikotomikan. Ya, dia memang didikotomikan, sipil politik itu aktif, sipil politik itu pasif, ECOSOC itu lebih ke aktif. Ya, itu dikotominya. Tetapi prinsip HAM juga mengatakan bahwa HAM itu atau hak asasi manusia itu indivisible. Dia tidak dapat dipisah-pisah dan dia inseparable. Dia tidak dapat dibagi-bagi dan dia interrelated. Interrelated berarti dia saling berhubungan satu sama lain. Bapak ambil contoh misalnya bagaimana sih relasi antara sipil politik dengan ECOSOC. Bapak ambil contoh misalnya hak buruh, ya. Jadi kalau kita bicara hak buruh, hak pekerja, kita bicara ECOSOC kan. Kita langsung tahu bahwa ini ECOSOC nih. Kita bicara tentang hak pekerja, bagaimana tunjangannya, bagaimana gajinya, bagaimana kesehatan buruh, bagaimana organisasi buruh dan lain-lain. Oke, kita bicara ECOSOC. Tapi ketika kita bicara soal organisasi buruh, ya kan? Jadi buruh itu kan punya serikat buruh, ya kan? Serikat buruh tujuannya apa? Tujuannya politik loh. Ya, jadi bukan hanya tujuannya ekonomi, tapi juga tujuannya politik. Ya, mereka berbicara, hak untuk berkumpul, hak untuk berbicara, hak untuk menyampaikan pendapat lewat organisasi buruh. Itu ada dimensi sipil politiknya loh. Ya, jadi jangan salah ya, bahwa di hak ECOSOC sendiri juga ada dimensi sipil politiknya. Ya, kira-kira begitu. Ya, jadi jangan kemudian kita mendikotominya secara keras ya. Memang itu ada dikotomi, memang ada pembagian, tetapi dalam prakteknya ya ada hal-hal di mana hak berkumpul buruh itu masuk sipil politik, bukan ECOSOC misalnya. Ya, hak berkumpul, hak mendirikan organisasi, ya dalam konteks buruh itu bukan hak ECOSOC, tapi lebih ke hak sipil politik. Tapi anyway sebenarnya tujuannya adalah untuk untuk mempertahankan hak mereka. Ya, jadi mau itu hak ekonomi sosial budaya, mau itu hak sipil politik, kedua-duanya adalah instrumen untuk mempertahankan hak, instrumen untuk dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kami punya hak, dan rakyat juga harus bisa mengadvokasi haknya sendiri supaya pemerintah ingat bahwa mereka punya kewajiban dalam HAM. Nah, kira-kira begitu kawan-kawan. Nah, jadi sipil politik, ECOSOC, mereka terbagi, tetapi mereka juga saling interrelated, ya, saling berhubungan. Oke, kita bicara ECOSOC, ya, kita sudah selesai sipil politik, walaupun nanti memang ada dimensi-dimensi sipil politik ya dalam ECOSOC, begitu juga sebaliknya. Oke, kita akan bicara tentang ICSCR, ya. ICSCR secara hukum internasional, ya, itu dimasukkan dalam UDHR, ya, atau DUHAM kalau bahasa Indonesianya.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ya, bahasa Inggrisnya UDHR, United Declaration on Human Rights. Ya. Dalam pasal 1 sampai 2 self-determination, ingat ya, waktu kita pertemuan pertama bicara tentang hak menentukan nasib sendiri, yang tidak hanya ada dalam hak sipil politik, tetapi juga ada dalam hak ekonomi sosial budaya. Nah, lagi-lagi ada kelindannya. Ya, jadi hak menentukan nasib sendiri itu bisa bicara sipil politik, tetapi juga bisa bicara tentang hak ekosop. Ya, jadi lagi-lagi self-determination bukan hanya hak sipil politik, tetapi juga hak ekosop. Dan kemudian dalam pasal 22 sampai 27, nah, itu banyak bicara tuh tentang kewajiban-kewajiban negara. Ya. Nah, oleh sebagian kalangan dianggap bukan hak. Ya, bukan hak. Kenapa? Karena sebenarnya dia adalah tujuan dan ambisi suatu negara. Nah, jadi bedanya sama sipil politik gimana? Kalau sipil politik kan ketika suatu hak itu diakui, ya kan, maka pelanggaran terhadap hak tersebut harus dihentikan. Misalnya ketika negara sudah meratifikasi sipil politik, ya ICSPR, maka negara tersebut berkewajiban untuk menghentikan segala praktek-praktek, ya segala praktek-praktek yang mungkin dapat melanggar hak tersebut. Misalnya hukuman mati, ya di moratorium misalnya, ya kan, walaupun tidak dihapuskan secara penuh di Indonesia, tapi sudah di moratorium. Itu kan suatu komitmen dari ICCPR, dari ratifikasi ICCPR. Kita meratifikasi hak sipil politik, maka dengan segera immediate stoppage. Bapak minggu yang lalu sudah bicara immediate stoppage, berarti dia segera dihentikan hari itu juga. Nah, itu namanya immediate stoppage. Nah, tapi kalau hak ekosop gimana? Hak ekosop tuh nggak kayak gitu. Ya, jadi hak ekosop itu hak yang merupakan tanggung jawab, kewajiban dari pemerintah dan harus dijalankan. Tetapi tidak ada target harus selesai hari ini, harus selesai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, nggak ada. Ya, makanya namanya progressively realized. Misalnya hak kesehatan. Ya, hak kesehatan itu berbeda-beda antar negara kan. Ada negara yang hak kesehatannya ditanggung semuanya. Ya, asuransi kesehatan ditanggung semuanya oleh pemerintah. Kemudian hak pendidikan di Jerman misalnya, anak-anak itu sampai remaja dia ditanggung sampai kuliah. Ya, jadi dari dia SD, SMP, SMA, kuliah itu gratis untuk warga negara Jerman. Ya, kan luar biasa ya. Tapi beda kan sama Indonesia. Ya, Indonesia kan masih wajib belajar 9 tahun. Kuliah kita uang sendiri. Ya kan beda tentunya. Nah, kenapa berbeda? Karena berbeda konteks keuangannya tentunya. Ya kan, konteks keuangannya, kemudian paradigma negaranya bagaimana. Ya, Jerman negara yang bersih, nggak ada korupsi dan lain-lain. Indonesia, ya mohon maaf, bansos saja dikorupsi. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi lagi-lagi ini hak yang sebenarnya penting, ya wajib dilaksanakan, tetapi targetnya itu progressively realized, istilahnya, direalisasikan secara progresif. Tapi nggak bisa kita minta langsung sama negara, besok SD sampai SMA gratis ya kuliah sekolah. Nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena lagi-lagi progresif. Ya, jadi nggak bisa langsung dilaksanakan hari itu juga. Nah, itu bedanya sipil politik sama ekosop, kawan-kawan. Ya, tapi dia menjadi ambisi, dia menjadi suatu tujuan yang harus dicapai. Ya, tujuan harus dicapai suatu negara itu kan negara kesejahteraan. Negara yang sejahtera, negara yang makmur, negara yang mampu mensejahterakan masyarakatnya. Nah, tapi beda kan, tahap ekonomi masing-masing negara itu beda-beda. Bapak ambil contoh misalnya, ya, Bapak dulu waktu di Australia punya tetangga. Tetangga Bapak itu sebenarnya kalau di Indonesia namanya tukang. Ya tahu ya kalian tukang yang bikin bangunan ya. Di Indonesia yang namanya tukang itu ya mohon maaf kalau nggak kerja 1-2 hari ya dia nggak bisa makan di Indonesia. Ya, jadi tukang di Indonesia itu dianggap kelas bawah di Indonesia. Nah, tapi kalau di negara maju seperti Australia misalnya, tetangga Bapak itu tukang, dia carpenter. Kata kerennya carpenter. Wah, dia itu mobilnya ya, mobilnya itu Land Cruiser Prado. Ya, Land Cruiser Prado itu harganya berapa ya?
ya 700 juta lah kalau di Indonesia, Land Cruiser Prado. Itu mobil dia loh. Tapi itu mobil dinas dia. Nah, jadi kalau mau kerja dia pakai Land Cruiser Prado. Keren kan? Beda. Kenapa? Karena pendapatan tukang di Australia itu jauh lebih besar daripada pendapatan tukang di Indonesia. Jauh, bumi dan langit. Nah, itu kawan-kawan ya. Jadi hak ekonomi sosial budaya lagi-lagi itu harus disesuaikan dengan taraf ekonomi kemampuan suatu negara. Negara maju dengan negara berkembang tentu berbeda. Kita nggak bisa menyamakan. Maksudnya kita nggak bisa misalnya, tukang juga harus seperti di Australia gajinya misalnya, ya, atau barista di Indonesia harus sama gajinya dengan barista di Kanada misalnya, yang nggak bisa, ya. Kita harus menyesuaikan tahapan ekonomi negara-negara yang berbeda-beda. Tapi intinya apa? Intinya hak ekonomi sosial budaya itu bicara soal minimum standard of living atau standar minimum dari penghidupan. Nah, jadi sebenarnya hak ekonomi sosial budaya itu bikin threshold. Threshold itu ambang batas. Ya, sejauh mana sih sejauh mana pekerja bisa dibayar. Maka kemudian kita punya upah minimum regional, UMR. Ya kan, upah minimum regional itu kan beda-beda per provinsi kan. Kalimantan Selatan beda sama Kalteng, beda sama Kaltim dan lain-lain. Nah, itu upah minimum regionalnya di sana. Tujuannya apa? Supaya pekerja itu bisa hidup lah. Ya, bisa hidup dengan upah yang minimum itu. Itu kewajiban negara. Kewajiban negara adalah memberikan threshold, memberikan batas minimum ya dari suatu pekerjaan. Nah, makanya negara itu harus memaksa pengusaha, perusahaan untuk mengikuti UMR-nya. Nah, itu kawan-kawan. Ya, jadi tujuan dari negara sebenarnya hanya menciptakan minimum standard of living. Tapi kalau lebih bagus lagi, kalau lebih tinggi minimumnya, akan lebih bagus lagi. Ya, seperti di Australia misalnya, ya pendapatan minimum itu $1.500 minimum itu. Waktu Bapak kuliah di Australia, Bapak bisa kerja, Bapak bisa dapat sampai 800. Itu minimum. Tapi minimum pun Bapak bisa hidup. Nah, ini bagaimana tuh? Lebih hebat lagi kan? Jadi walaupun kita di luar UMR pun, ya karena Bapak juga kuliah dapat beasiswa, maka kalau dipikir-pikir ya sebenarnya cukup aja $800 ditambah beasiswa lebih dari cukup sebenarnya. Ya. Nah, itu. Ya, jadi untuk warga negara ya, apalagi kalau di negara lain, misalnya di negara maju bahkan orang sekolah pun bisa bekerja gitu ya. Jadi bayangkan bagaimana kesejahteraannya di luar negeri berbanding terbalik dengan di Indonesia. Ya, di Indonesia misalnya World Bank pernah bikin survei yang namanya orang miskin itu adalah pendapatannya sehari kurang dari $1. Pendapatan sehari kurang dari $1. $1 berapa sekarang? 14.000. Jadi kalau orang berpendapatan 10.000 saja per hari, ya seperti misalnya siapa tukang parkir misalnya, kita nggak tahu tukang parkir itu berapa ya, atau yang sering jadi tukang parkir dadakan dan lain-lain di pinggir jalan gitu, itu berapa sih pendapatannya sehari? Ya, di bawah miskin sebenarnya. Kalau kita bicara tentang threshold ya, kalau kita bicara ambang batas dari World Bank itu jauh gitu. Nah, makanya kemudian kalau kita bicara kesejahteraan ekonomi, sosial, budaya, ya, maka pemerintah diminta aktif memastikan warga negara menikmatinya. Ya, tapi lagi-lagi seperti yang bilang tadi harus direalisasikan secara progresif, nggak bisa langsung bim salabim, langsung kita besok jadi negara kaya, nggak bisa. Ya, jadi perlu ekonomi sosial budaya itu punya banyak variabel pendukung. Misalnya negara supaya bisa jadi negara kesejahteraan, dia nggak hanya cukup punya tambang batu bara, dia hanya nggak cukup punya sawit dan lain-lain, tetapi negara tersebut juga harus punya tata pemerintahan yang baik misalnya. Negara tersebut
tidak boleh korup misalnya. Ya percuma kan, kita punya banyak uang dari pajak, pendapatan pajak kita itu luar biasa besar. Tapi ya dikorupsi, apa gunanya? Ya kan? Kita punya bansos yang mau didistribusikan ketika zaman COVID, tapi dikorupsi. Apa gunanya juga? Nggak ada. Ya kan? Nah, jadi lagi-lagi banyak variabel yang bisa digunakan untuk mengukur ECOSOP. Ya, baik buruknya, sukses tidaknya ECOSOP itu banyak variabel pendukungnya. Nah, tapi juga gini ya, jadi saya bilang tadi memang negara itu menyediakan ya, berkewajiban menyediakan fasilitas, menyediakan beasiswa, menyediakan rumah sakit. Itu memang kewajiban masyarakat, kewajiban pemerintah ya. Tetapi lagi-lagi ya semuanya juga tergantung individu. Contohnya gimana? Misalnya hak untuk berpendidikan. Ya, pemerintah itu punya kewajiban untuk mendirikan universitas misalnya, mendirikan perguruan tinggi, ya kan, membangun gedung dan lain-lain gitulah, memberikan insentif SPP misalnya, ya, atau UKT kalau sekarang di universitas ya, iuran, nah itu diberikan oleh pemerintah, ya kan, disediakan oleh pemerintah. Nah, tetapi kalian mau memakainya atau tidak, itu hak kalian seutuhnya. Intinya gini, kalau kalian mahasiswa, kalian kuliah di Fakultas Hukum, kalian punya fasilitas, ya, kalian punya duit untuk beli buku, ya kan, kalian punya waktu untuk ke perpus dan lain-lain untuk belajar, ya itu seharusnya kalian gunakan. Tapi kalau kalian tidak gunakan, ya itu konsekuensinya diri kalian sendiri. Ya, jadi tidak bisa juga negara disalahkan misalnya gara-gara IPK kalian 2,5 saja misalnya. Jadi jangan kemudian kalian demo negara atau pemerintah dengan dalil pemerintah nggak becus nih. Masa saya IPK 2,5, ya kan? Kenapa disalahin negara? Yang salah kamu juga. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena negara sebenarnya sudah menyediakan fasilitas dan lain-lain gitu. Ya. Jadi tidak semuanya kalau kita bicara ECOSOP itu berpengaruh kepada diri kita. Jadi lagi-lagi ada aspek individu juga. Ada aspek individu yang berkontribusi kepada baik buruknya penghidupan suatu individu. Ya kan? Jadi kalau individu itu rajin belajar dan lain-lain dengan segala keterbatasannya, dia juga bisa sukses. Tapi kalau ada individu yang dimanja sama orang tuanya, misalnya sudah kuliah dan lain-lain, ya kan, tetapi tetap aja nggak mau belajar, itu konsekuensinya diri sendiri. Ingat pertemuan pertama tentang self determination, hak menentukan diri sendiri. Semua orang itu punya hak untuk menentukan hasil sendiri. Individu itu bertanggung jawab atas kebahagiaan individu itu sendiri, gitu ya. Walaupun tentu negara juga menyokong, ya. Walaupun tentu juga ada aspek-aspek lain ya, faktor X yang mendukung seorang individu lebih maju daripada individu lain. Misalnya ya Indonesia tahu sendiri nepotisme misalnya. Ya kan? Itu sudah barang yang sudah kita harus kita harus memahami itu. Ya, kita harus bisa menerima bahwa dimanapun kita hidup, kehidupan tuh kadang-kadang tidak adil. Ya, kehidupan tuh kadang-kadang tidak adil. Ada orang misalnya pinter, ya, IPK 3,7 lain-lain gitu, tapi dikalahkan oleh seorang anak pejabat misalnya dalam tes PNS atau dalam tes apalah. Itu terjadi, itu sering terjadi, itulah ketidakadilan. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara hukum, memang seperti itu. Hukum itu ideal, tetapi dalam prakteknya banyak terjadi ketidakadilan. Seperti gambar di slide ini, lihat gambar di sini. Ini Bapak ambil dari Google. Ya, ini adalah daerah kalau nggak salah di Guatemala. Guatemala itu negara di Amerika Tengah. Bayangkan ya, di Amerika Tengah sendiri juga banyak ketimpangan seperti ini. Ya, di sebelah kanan itu ada resort, ya, ada apartemen, ya, hidup enak di sana, ada tempat untuk main tenis, ada tempat untuk berenang dan lain-lain, hidup sangat berkualitas di sebelah kanan. Tapi di sebelah kiri lihat kumuh, ya, banyak kejahatan, ya kan, banyak kekerasan, banyak kemiskinan dan lain-lain. Nah, ini adalah potret negara-negara
yang gagal untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya. Karena itu sebenarnya tujuan dari negara kan. Indonesia kalau kalian lihat di preamble kita, di pembukaan Undang-Undang 45, di proklamasi kemerdekaan misalnya, tujuannya apa? Mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Seluruh. Itu cita-cita tuh, itu ekosop. Tetapi lagi-lagi tidak sesederhana itu kan melaksanakannya. Kalau kalian ke Jakarta misalnya, Jakarta juga banyak kayak gini. Nah, jadi bukan hanya di Guatemala, di Jakarta misalnya ada loh orang-orang yang kayanya luar biasa kaya. Ya. Ada orang yang rumahnya itu seperti istana, halamannya luas, ya ngeri lah pokoknya. Banyak itu di Jakarta. Tapi juga banyak orang-orang yang tinggal di amparan sungai, ya di pinggir-pinggir sungai, di bawah jembatan dan lain-lain. Banyak seperti itu. Di Banjarmasin juga kalau kalian mau sedikit kritis misalnya, ya jalan-jalan saja kalian. Lihat di jembatan, di bawah jembatan Merdeka, masih ada orang nongkrong di sana loh. Tapi juga ada orang yang kayaknya melintir. Ya kan? Ada orang yang punya Jaguar di Banjarmasin. Nah, itulah kira-kira ya. Jadi hak ekonomi sosial budaya hak yang ideal tetapi dilaksanakan secara progresif dan tentu juga banyak hambatannya. Banyak variabel-variabel pendukung dan variabel penghambat. Nah, itu nanti yang kita bahas ya dalam beberapa menit ke depan. Nah, slide berikut ini sebenarnya bicara soal indeks ya, indeks kroni kapitalis ya. Bapak ambil ini dari The Economist ya. The Economist itu adalah majalah ekonomi yang prestisius lah ya. Jadi kalau kalian orang ekonomi ya biasanya bacaannya adalah The Economist. Nah, ini Bapak ambil datanya dari tahun 2016. Nah, jadi dari indeks ini terlihat kenapa sih kesenjangan ekonomi itu nyata adanya. Kenapa sih ada orang yang kaya-kayanya tapi ada orang yang semiskin-miskinnya. Nah, dari indeks ini bisa terlihat gitu. Terlihat bahwa apa yang mengakibatkan ketidakmerataan ekonomi. Ya, jadi kalau menurut The Economist yang perlu disalahkan adalah adanya kroni, oligarki, ya, dan juga kapitalisme ya, yang begitu powerful di beberapa negara dan merekalah yang menguasai perekonomian. Ya, lewat apa misalnya? Nah, ini kan there is where the life is easy, rent-seeking factors includes in the index. Ya kan, jadi ketika kita mengharapkan suatu kehidupan yang layak, ya sebenarnya ada faktor-faktor di mana faktor-faktor itu ya itu mempengaruhi kehidupan kita. Misalnya nih, bisnis-bisnis yang berpengaruh terhadap kesenjangan. Ya, jadi di Economics mengatakan ada bisnis-bisnis yang mempengaruhi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Pertama itu kasino. Ya, Indonesia nggak punya kasino. Ya, tapi di negara-negara maju punya banyak kasino. Coal, palm oil, timber. Nah, ini kita punya nih. Ya, batu bara, sawit, dan juga kayu. Nah, ini adalah industri-industri yang mengakibatkan banyak kesenjangan ekonomi. Menurut The Economics tahun 2016. Ya, sudah 5 tahun lebih, tapi Bapak rasa ini masih relevan. Ya. Kemudian defense, ya, industri persenjataan. Ya, deposit taking banking dan investment banking, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan investasi dan lain-lain, infrastruktur, ya, pipelines, ya, saluran apa, pipa dan lain-lain ya. Oil, gas, chemicals, and other energy, port, airport, real estate, construction, steel, other metals, mining, commodities, utilities, and telecom services. Nah, jadi intinya adalah ketika ada pembangunan, ya, pembangunan itu tidak selalu membawa manfaat kepada semua orang. Ya, biasanya Bapak ambil contoh misalnya nih, kita mau bikin jembatan, kita mau bikin jalan, oke, itu untuk kepentingan publik ya. Tapi ada efeknya juga buat masyarakat. Misalnya masyarakat yang dulunya tinggal di pinggir jalan, ya, itu terpaksa harus digusur. Misalnya, ya kalau kalian lihat nih di jembatan Kayu Tangi, belum selesai sampai hari ini. Bagaimana dampak sosialnya? Bagaimana dampak ekonominya? Pertama misalnya, banyak orang yang digusur tentunya.
Ya, digusur tentu konsekuensinya adalah ganti rugi kan? Ya kan ada rumah misalnya Bapak punya langganan di daerah Kayu Tangi ini apoteker, apoteknya pindah. Bapak tanya gimana ganti ruginya? Ya lumayan lah Pak. Alhamdulillah berarti. Ya, tapi ada juga loh dulu zamannya Pak Harto ya nggak ada ganti rugi sama sekali. Jadi untuk pembangunan ya untuk pembangunan riam kanan dan lain-lain gitu loh. Itu banyak orang yang dirugikan, banyak kampung-kampung yang digusur atas nama pembangunan. Ya, belum lagi misalnya beban macetnya dan lain-lain gitu ya. Nah, itu jadi pembangunan itu tidak selalu membahagiakan semua pihak. Nah, kalau kita lihat nih ya dari indeks ini yang paling nyata kapitalisnya sangat kuat itu di Rusia. Ya, di mana yang menguasai semua sektor itu adalah kroninya. Jadi kroni pemerintah dan lain-lain itulah yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ya, jadi cuman sekian persen yang dikuasai oleh orang biasa. Sisanya adalah kroni dari pemimpin, pemerintah, partai politik dan lain-lain. Yang kedua Malaysia. Malaysia parah. Ya, jadi lihat itu bilioner di Malaysia, ya orang-orang kaya di Malaysia itu sebenarnya adalah kroni pemerintah. Ya, dia kroni. Menguasai kasino dan lain-lain. Kalau Rusia misalnya kita bisa lihat Ibrahimovic ya. Ibrahimovic yang memiliki Chelsea kan, itu kayanya melintir itu. Nah, tapi dia juga punya jejaring dengan Putin ya sebagai presiden Rusia. Filipina juga parah ya. Singapura juga lumayan parah juga Singapura sebagai negara yang banyak kroni kapitalisnya. Ukraina juga parah, Meksiko, kemudian yang nomor berikutnya adalah Indonesia. Ya, ini Indonesia lihat ini, jadi jangan terkejut kalian ketika di Indonesia banyak perusahaan tambang, perusahaan sawit dan lain-lain. Itu bukannya malah mensejahterakan warga lokal, tetapi malah bikin masalah sama warga lokal. Ya kan? Tambang misalnya malah bikin jalan hancur misalnya, ya kan? Malah bikin hutan-hutan kita ditebang misalnya. Ya, tapi rakyat dapat apa? Rakyat cuma dapat si iprit. Ya, nggak dapat apa-apa rakyat. Ya, dapatnya mungkin jalan rusak, jalan berdebu dan lain-lain. Itu terjadi di mana-mana. Nah, jadi Bapak nggak bisa menjelaskan sampai ke bawah ya, tapi Jerman tuh yang paling bagus. Di mana Jerman itu kapitalisnya malah paling sedikit. Ya, dia banyak sektor swasta yang memang real swasta. Jadi bukan swasta yang berkelindan dengan penguasa. Ya, jadi kalau kapitalis ya kapitalis kroni itu artinya adalah penguasa juga pengusaha juga penguasa. Ya, jadi Indonesia seperti itu. Ya kita nggak perlu nyebut nama lah ya. Kalian tahu bahwa tidak mungkin kita bisa jadi pejabat publik kalau kita tidak punya uang yang cukup kan, ya nggak? Ya, jadi yang jadi politisi, yang jadi kepala daerah biasanya juga pengusaha, dan pengusaha juga menjadi politisi. Nah itu namanya kroni kapitalisme, di mana pengusaha menjadi di mana penguasa politik menjadi pengusaha dan pengusaha juga menjadi aktor politik. Maka sempurnalah sudah. Nah, ini kawan-kawan, jadi Bapak rasa indeks ini sangat relevan untuk kita pahami bersama-sama. Kenapa ada kesenjangan politik, kenapa ada kesenjangan ekonomi, kenapa yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya, ini sebenarnya. Oke, nah kita masuk ke hak ekonomi. Ya, jadi hak ekonomi itu bicara soal hajat hidup kita. Ya kan kalian nanti sudah SH, ya mau apa? Ya tentu mau kerja kan. Nah, kenapa kemudian kita kemarin rame-rame mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja? Kenapa? Karena Undang-Undang Cipta Kerja itu bicara soal hak bekerja, ya kan, standar kerja, dan juga jam kerja maksimum dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya perlu banyak waktu untuk membahas ya. Ya, jadi tujuan dari negara adalah sebenarnya untuk mensejahterakan warga negaranya. Ya kan, dengan apa warga negara sejahtera? Ya tentu dengan pekerjaan yang layak. Ya kan?
Kalau negara berorientasi hanya untuk membuat lapangan kerja, ya mudah aja investasi jor-joran. Ya investasi jor-joran nggak apa-apa, tapi akhirnya apa? Kita jadi buruh. Warga negara kita semua jadi buruh. Mungkin itu yang diorientasikan, Bapak nggak tahu, tapi pekerja itu perlu hak-hak lain. Ya, makanya kemudian dalam hak ekonomi sosial budaya diatur hak untuk bekerja di pasal 6. Jadi pekerjaan yang layak tuh bagaimana sih? Jadi bukan hanya asal bisa bekerja, jangan hanya bisa menyerap pekerja, ya, tetapi juga bagaimana hak-haknya, hak dan lingkungan kerjanya bagaimana, cutinya bagaimana, standar kerjanya bagaimana, umur kerja diatur, ya, sampai berapa tahun sih seseorang itu bisa layak bekerja, ya, menjadi buruh dan lain-lain. Di Indonesia masih banyak loh buruh anak, itu sebenarnya nggak boleh. Ya, buruh anak, upah minimum bagaimana? Nah, ini lagi-lagi upah minimum. Upah minimum ditentukan oleh apa? Upah minimum sebenarnya ditentukan oleh survei. Kalau dulu ya, kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ya, undang-undang itu masih mengatur bahwa standar upah minimum itu ditentukan oleh survei yang dilaksanakan secara berkala oleh Dewan Pengupahan. Ya, nah kalau Undang-Undang Cipta Kerja bersama turunannya yaitu PP Pengupahan itu mengatakan bahwa standar kenaikan upah itu dari inflasi. Bayangkan inflasi. Inflasi kan fluktuatif. Ya kan? Inflasi fluktuatif. Nah, ini tentu berbahaya bagi standar kerja, bagi kesejahteraan pekerja dan lain-lain. Ya, jadi kenapa Omnibus Law Cipta Kerja ya itu sangat perlu untuk dikritisi. Ya, kenapa? Karena sebenarnya tujuan dari negara itu bukan untuk membuat warga negaranya menjadi buruh. Tujuan dari negara adalah bagaimana negaranya sejahtera, mendapatkan kehidupan yang baik, bekerja dengan nyaman, mendapatkan upah yang sesuai dengan pekerjaannya. Nah, itu keadilan. Ya, jadi kalau misalnya negara hanya berorientasi cetak buruh ya perlu kita kritisi undang-undang itu. Nah, itu kawan-kawan ya. Jadi negara kita bukan tanpa masalah. Oke, kemudian hak untuk mendapatkan akses pekerjaan, keamanan sosial dan lain-lain. Nah, ini negara yang ngurus. Ya, jadi negara yang menyediakan tenaga kerja, negara menyediakan perusahaan yang baik gitu loh ya. Investasi boleh masuk, tetapi tentu investasinya nggak boleh sembarangan. Investasi tersebut tidak boleh kemudian semena-mena sama pekerja kita, nggak boleh. Ya harus ada keamanan sosial. Ya misalnya kalau pekerja sakit bagaimana? Boleh nggak? Ya, kalau pekerja lagi hamil boleh cuti atau tidak? Itu diatur. Ya, nah itu pemerintah punya tanggung jawab untuk mengatur itu. Ya, nah itu kawan-kawan. Ini sebenarnya isu yang sangat sensitif ya, dan juga sangat luas sebenarnya. Hak untuk mendirikan usaha dagang, organisasi pekerja dan lain-lain. Nah, ini juga diatur nih, organisasi pekerja pasal 8. Nah, ini seperti yang bilang tadi ada hak sipil politiknya di sini kan. Hak sipil politiknya dalam artian apa? Dalam bekerja pun pekerja itu punya hak untuk mengekspresikan pendapatnya. Pekerja juga punya aspirasi yang harus didengar oleh pengusaha dan juga didengar oleh pemerintah. Nah, begitu kawan-kawan. Nah, kemudian juga pekerja itu tidak boleh didiskriminasi dalam pekerjaan. Ya, jadi misalnya perempuan tidak boleh disiul-siulin ketika dia kerja, perempuan tidak boleh didiskriminasi dalam hal apapun, misalnya ketika dia lagi hamil dia tetap kerja, itu diskriminasi namanya. Ya, seharusnya dia punya hak untuk cuti dan lain-lain. Nah, ini kawan-kawan. Ya, jadi kalau kita bicara hak ekonomi, ini hak yang tidak sempurna. Banyak lubangnya di mana-mana. Ya, lubang-lubang ketidakkeadilan, lubang-lubang ketidakmerataan dan lain-lain. Ya. Nah, ini lagi hak sosial, social rights. Ini Bapak bilang kemarin tadi ya bicara soal ketimpangan sosial.
Ya, ada orang yang makan dengan nyaman, makan dengan lahap, makanan dengan bergizi misalnya gitu ya. Tapi ada juga orang-orang di pulau lain atau di benua lain yang bahkan untuk makan 1 hari pun sulit. Ya kalau kita lihat sekarang kondisi COVID ya. Kondisi COVID misalnya, tidak semua orang tua ya, kalian punya orang tua, tidak semua orang tua kalian itu punya privilege, punya keistimewaan untuk WFH misalnya. Ya, Bapak alhamdulillah sebagai dosen, alhamdulillah sekali. Ya, WFH. Bapak mengajar lewat Zoom, ya kan? Tapi dapat gaji, tetap dapat gaji Bapak. Alhamdulillah kan? Tapi ada loh orang tua, ya, orang tua kalian yang mungkin nggak bisa WFH. Pedagang misalnya. Ya kan? Bisa nggak WFH? Nggak bisa. Apalagi kalau PPKM. Gimana nasib mereka? Nah, ini yang perlu dipikirkan sama pemerintah. Lewat apa? Lewat bansos seharusnya. Lagi-lagi bansos. Ya, jadi kalau kita bicara corona sekarang ya memang harus ada PPKM, harus ada karantina seharusnya karena istilah PPKM dan PSBB juga sebenarnya nggak ada undang-undang kekarantinaan. Ya. Nah, itu soal lain lah. Ya, jadi intinya adalah kewajiban dari negara adalah meliputi hak kesehatan pasal 12. Nah, ini termasuk COVID nih. Ya, makanya pemerintah harus menyediakan vaksinasi gratis, bukan berbayar. Ya. Kenapa? Karena itu sudah kewajiban dari pemerintah. Ya kan, vaksinasi dan lain-lain. Tapi bukan hanya itu. Ya, pemerintah juga punya kewajiban misalnya untuk melakukan 3T. Ya, Bapak dengar banyak di media sosial pemerintah itu banyak menganjurkan saja, menganjurkan dan kemudian banyak menyalahkan masyarakat saja. Masyarakat sih nggak pakai masker dan lain-lain. Oke, memang mungkin masyarakat ada yang salah. Tapi ingat, pemerintah juga punya kewajiban loh. Kewajiban pemerintah dalam konteks COVID adalah 3T. Tracing, ya, tracingnya bagaimana, testingnya bagaimana, treatmentnya bagaimana. Itu tanggung jawab negara semua. Ya, dinas kesehatan dan lain-lain itu punya tanggung jawab untuk melaksanakan 3T. Jadi jangan hanya bisa menyalahkan masyarakat. Ya, oke. Kemudian hak pendidikan, ya, hak atas pendidikan. Nah, ini mengusahakan anak-anak didik ya, anak didik itu mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan guru yang layak, mendapatkan dosen yang baik untuk mengajar. Ya, dan juga bangunan sekolah, bangunan universitas yang baik. Ya, itu hak pendidikan. Hak atas makanan, air dan perumahan. Pasal 11, air dan perumahan. Ya, masak makanan kita bagaimana? Makanan kita sehat nggak? Enggak, makanan kita. Mohon maaf. Ya, makanan kita banyak MSG-nya. Ya kan? Ya, makanan kita banyak yang junk food-nya dan lain-lain. Itu mempengaruhi kehidupan kita loh. Percaya nggak percaya? Life expectancy kita sebagai warga negara Indonesia itu semakin menurun setiap tahun. Bapak ingat dulu tahun 70-an banyak orang-orang yang bisa hidup sampai ratusan tahun. Tapi sekarang umur 60 saja kita sudah lemah. Bandingkan sama negara maju. Ya, life expectancy-nya sudah sampai 100 tahunan. Ya, waktu Bapak di Australia misalnya Bapak sering jogging ya, itu kumpul sama bapak-bapak umur 60 tahun. Umur 60 tahun bisa jogging masih. Di Indonesia nggak bisa umur 60 tahun jogging, nggak bisa. Nah, jadi makanan berpengaruh, air berpengaruh juga, perumahan juga berpengaruh. Nah, dan kesemuanya itu ya, itu harus available. Ya, jadi kesehatan harus available, harus tersedia, pendidikan harus tersedia, makanan, air, perumahan harus tersedia, accessible, dapat diakses. Bisa nggak diakses? Oke, ada perumahan, tapi perumahan jauh di ujung misalnya. Yang nggak accessible juga. Appropriate, layak. Ya, ada nggak perumahan yang layak? Bapak nih pernah nih dulu, Bapak pernah ke tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah, sebelum pandemi tentunya, 2017 melihat menyurvei perumahan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, namanya rumah sangat-sangat sederhana di Plehari kalau tidak salah, daerah Plehari atas. Bapak kira rumahnya di Plehari, ya nggak jauh-jauh amat lah. Ternyata untuk bisa masuk ke perumahan itu kita harus menempuh jarak sekitar 3 jam dari Plehari. 3 jam dari Plehari, dan kemudian jalannya juga
sunyi, ya, dan tidak ada lampu. Jadi bagaimana tuh perumahan kalau nggak ada lampu gimana? Appropriate nggak? Layak nggak? Nggak layak. Accessible nggak? Nggak accessible juga. Nah, jadi nggak cukup hanya available. Ya, jadi hak sosial, ya hak ekonomi itu tidak cukup hanya available, tidak cukup hanya ada, tetapi dia juga harus mudah diakses dan dia juga appropriate. Begitu kawan-kawan. Ya, jadi sepertinya minggu ini saja dulu. Ya, nanti kita bahas lagi minggu berikutnya, kita sambung hak ekonomi sosial budaya. Demikian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.